Halo, Mamen. Oke, saya coba mau recording ya, Mamen ya. Ini ya, cara menggunakan Hero Marksman. Saya kebetulan pakainya Bruno ya. Ini apalagi Shotong. Aduh. Lagi bikin konten. Bikin konten dulu. Sampah semuanya, sampah. Nggak Bikin konten dulu. Duluan aja. Halo, ketemu lagi sama Mang Aceng, Mamen. Oke, sekarang saya mau bikin ini ya, bikin konten apa namanya, cara menggunakan Hero Marksman. Kebetulan saya pakai Bruno ya, Mamen ya. Oke, yang pertama saya mau kasih tahu nih build emblem sama spell yang dipakai nih. Aduh, ini si Aceng nih. Bentar dulu lagi bikin konten, Mamen. Nih klik prep. Terus pertama kita lihat emblemnya dulu ya. Emblem untuk si Bruno itu sendiri kan marksman ya. Nggak akan mungkin saya pakai mage ya atau tank ya, Mamen ya. Minimal itu marksman atau assassin. Assassin ini untuk nambah uang, Mamen. Tapi saya makainya marksman sesuai role-nya aja, Mamen ya. Nah, di sini saya pakai yang pertama ini ada bravery ini untuk menambah physical attack sebesar 12% ya. Yang kedua swiftnya untuk attack speed, untuk mempercepat ininya apa, nembaknya, Mamen, jadi lebih enak, Mamen. Nah, di yang ininya nih apa, electro flashnya nih, levelnya nih. Ini fungsinya apa sih, Mamen? Nah, ini memberikan damage dengan menggunakan basic attack, Mamen. Jadi damage-nya ini, true damage-nya ini ketika kita nembak ini memberikan movement speed, Mamen. Jadi lebih cepat, Mamen, lebih nyaman, Mamen. Oke, Mamen, apalagi pakai Neymar ya, Bruno, Mamen ya. Nah, oke, itu emblemnya ya. Nah, battle spell-nya nih. Spellnya aku sendiri nih, kalau Bruno nih, kalau nggak pakai IG, saya ini pakainya Purify, Mamen. Jadi ada fungsinya masing-masing. Tapi untuk saya sendiri lebih nyamannya pakai IG sih, Mamen. Jadi ketika kita lagi di party, maksudnya party itu kita lagi di rempuk gitulah, lagi dibully sama musuh, kita sendirian nih, musuhnya lebih dari satu nih, kita bisa pakai IG lah, ada perlindungan lah, ada shieldnya lah, lumayan kan. Kalau Purify ini fungsinya ini lebih kepada misalnya kita punya musuh nih, hero-heronya CC nih. CC itu crowd control. Jadi kayak misalnya Jawhead nih. Jawhead ketika ultinya kan dia nabrak nih kan. Otomatis ketika dia nabrak dia langsung pakai skill 2 untuk melempar kita. Nah, ini fungsinya Purify ini ketika dia si Jawhead melempar kita itu kebal ya. Jadi ada imunnya. Jadi kita nggak kelempar. Itu battle spellnya, tapi lebih bagus IG sih aku pakai. Nah, untuk build-nya nih ada apa aja nih. Nah, yang saya pakai nih si Bruno nih, Mamen. Ada nih namanya nih sepatu apa namanya nih, Swift Boot, Mamen. 700 rupiah saja, Mamen. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya untuk menambah 15% attack speed. Attack speed itu apa? Jadi attack speed, jadi larinya cepat, Mamen. Menambah 15%, Mamen. Yang kedua apa? Raptor Machete. Fungsi Raptor Machete ini apa? Untuk menambah 30 physical attack. Jadi ketika kita memberikan apa, nembak nih ke musuh nih, jadi musuh ini menerima sebesar 30 damage yang dihasilkan dari si Bruno itu sendiri, physical attack, Mamen ya. Itu masih belum sakit lah, Mamen lah, masih ecek lah. Dan ini ada lagi tambahan 15% physical pen. Physical pen ini apa ya, biasanya untuk jungle ya. Nah, kan ini keterangannya nih, 50% damage to monster. Jadi ketika kita ngebuff nih, kalau kita udah dapat Raptor Machete ini nggak usah perlu bantuan kawan juga, kita bisa ngebunuh sendiri tanpa kita mengurangi darah, Mamen ya. Itu. Tapi harus di kawan-kawan selalu ingat ya, untuk pertama belinya itu kawan-kawan jangan beli sepatu dulu ya, langsung belinya ini nih, sebelum upgradean Raptor Machete ini ada namanya Hunter Knife. Nah, itu pertama beli, habis Hunter Knife jangan langsung beli Raptor Machete, jangan. Habis Hunter Knife urutannya langsung beli ke sepatu. Nah, nanti kawan-kawan lihat lah di game lah ya. Nah, yang ketiga ini, yang paling penting nih, Endless Battle. Endless Battle ini banyak sekali manfaatnya, kawan-kawan. Oh, ini bisa dilihat, Mamen. Yang pertama 65 physical attack, tadi ditambahin dari Raptor Machete sebesar 30. Jadi kalau ditambah sama apa, Endless Battle jadi 90-an lah ya. 100 damage, Mamen. Itu baru 2 item yang jadi, ditambah lagi 25 mana regen. Mana regen ini
kita jadi ketika kita mengeluarkan skill nih kan kita kan jadi boros energi itu sama dengan mana. Nah jadi kita ada tambahan 25 mana regen, jadi kita agak irit lah. Ada juga nih penambahan HP itu darah sebesar 250, jadi agak tebal dikit lah. Dan ini juga nih yang paling penting nih, 10% cooldown reduction. 10% cooldown reduction itu apa sih kawan-kawan? Itu jadi ketika kita nih mengeluarkan skill 1, skill 2, skill 3, itu kan semuanya tuh ada delay-nya tuh. Misalnya nih kita mengeluarkan skill 1 nih, terus kita harus menunggu dulu nih selama 10 detik. Nah ketika kita udah jadi energy battle nih, paling dari asalnya normalnya 10 detik, paling ketika kita ngeluarin skill jadi sekitar 8 detik atau 7 detikan mamen. Itu sangat bermanfaat sekali mamen. Ada juga 5% movement speed. Movement speed itu kita mengeluarkan attack ke si musuhnya cepat lah, nembaknya tung bolanya itu mamen. Terus yang terakhir 15% physical lifestyle. Nah ini paling mujarab lah bahasanya mamen. Ketika kita war nih, kita nembak, musuh nembak nih kan, kita tembak-tembakan kan. Nah ketika kita nembak ini otomatis darah kita tuh bukannya berkurang mamen, jadi menambah mamen. Nembak nambah, itu paling pentingnya mamen. Makanya kenapa saya simpan langsung yang ke item ketiga ini, Endless Battle. Dan yang keempat ini ada namanya Berserker Fury. Berserker Fury ini agak mahal juga ya, karena apa, fungsinya lebih jos. Nih ada lagi 65 physical attack. Ketika kita udah dapat 100% 100 dari yang tadi Endless Battle sama Raptor Machete, ditambah lagi 65 mamen. Itu jadi 165, gimana nggak sakit, ditambah lagi 25% crit chance. Itu bakal easy peasy mamen. Mantap jiwa mamen. Aduh kok ini tiba-tiba keluar ya. Kayaknya belum bayar YP ini mamen ya. Tadi mana mamen? Build mamen ya. Oke Bruno, nah ini ya. Berserker Fury ya 40. Nah ini baca ya 25%. Jadi keterangannya ini ada 40% crit damage. Jadi true damage yang dihasilkan nih, pertama kita yang tadi 165 total physical attack, itu akan menghasilkan 40% juga crit damage. Jadi ketika kita nembak sekali tanpa skill juga itu udah pedih mamen, udah dalam darahnya mamen. Itu yang keempat mamen. Yang kelima Scarlet Phantom. Scarlet Phantom ini saya beli kenapa? Karena lebih untuk mempercepat lagi ininya ya, nembaknya ya. Nih saya lebih ngejar attack speednya nih untuk Scarlet Phantom, ditambah 30 physical attack. 165 tambah 30 udah hampir 200 mamen physical attack sekali tembak itu yang diterima oleh musuh mamen. Ditambah lagi 25% crit chance. Makin pedih mamen. Itu sih yang pastinya attack speednya udah GG. Dan yang terakhir nih, kenapa nih Hero Marksman sangat haram untuk sampai late game, karena biasanya otomatis nih kalau udah late game lebih dari 10 menit nih fight-nya nih, ini biasanya BOD juga udah bisa dibeli mamen kalau udah late game. Lihat baik-baik mamen, BOD itu Blade of Despair. Kelebihannya apa? 170 physical attack, berarti 200 ditambah 170, 370 damage yang diterima musuh ketika si Bruno nembak mamen. Itu masih belum pakai skill mamen, apalagi pakai skill auto dancing, joget-joget mamen ya. Anjir. GG pokoknya mamen. Oke, biar cepat kita langsung saja. Oke, langsung kita masuk ke gamenya mamen ya. Nah, pertama ingat Hunter Knife yang dibelinya ya mamen ya. Nih tuh Hunter Knife ya. Nah Hunter Knife belinya ya mamen. Ini upgradean dari Raptor Machete. Setelah ini jangan langsung bikin Raptor Machete, jangan langsung belinya sepatu. Nah ingat ya marksman ya arahnya ya. Ini kita harus ke red buff dulu. Kenapa disebut red buff? Nanti lihat sendiri ya mamen ya. So tau banget red buff, tau dari mana tuh red buff? Shit. Nih lihat ya. Tuh warnanya merah. Merah itu apa? Red mamen. Red buff. Dan yang langsung ke atas, ini apa? Monster ungu mamen. Nah nanti saya jelaskan ya kenapa warnanya ungu. Nanti lihat ketika mati warnanya apa mamen. Beldug ungu mamen. Nah saya mau jelaskan ya mamen ya, apa itu sih fungsi dari kedua monster itu. Yang pertama red buff ini untuk menambah true damage. Jadi tuh liatin, ketika belum jadi apa-apa nih, damage-nya udah sakit nih, itu fungsinya buff merah mamen. Itu sangat
sangat penting sekali buat pengguna marksman. Itu wajib, selain marksman jangan ada yang ngambil. Kalau untuk yang monster ungu, apa fungsinya? Untuk mana tuh energi tuh kan, jadi lebih irit. Nah, untuk marksman itu sendiri mamen, kita harus tahu ya alurnya ya. Dari tengah, pertama kita ambil dulu red buff, kedua ambil monster ungu, ketiga yang minion yang di tengah, terus langsung keempatnya kita langsung ke atas bantu kawan yang di atas mamen. Soalnya kenapa? Soalnya untuk meta yang sekarang nih, formasinya itu 1-2-2, 1 di atas, 2 di tengah, 2 di bawah. Jadi 1 kan sendirian butuh pertolongan nih. Kita tolong lah mamen. Gitu. Pokoknya pertama ini kita farming cantik dulu aja lah mamen lah. Nah gitu ya, farming cantik mamen ya. Gak usah war dulu, gak usah sosok kuat mamen. Soalnya kita tahu sendiri marksman ini emang agak lama untuk jadinya ini. Nah ini minion ya, kita farming cantik mamen. Fungsinya apa ini sih farming untuk menambah poin biar bisa kita beli itu kan sepatu udah jadi. Nah sepatu udah jadi langsung kembali ke Raptor Machete, oke? Kita kumpulin buat Raptor Machete. Gak apa-apa nih, apa turret bawah udah hancur ya satu ya, nggak apa-apa. Kita nggak usah gelisah, santai aja. Pokoknya kalau udah jadi auto GG lah. Nah kembali lagi ya nih ya, buffnya udah ada lagi ya merahnya ya. Nah ini nih si Jahanam nih ngeganggu aja nih si Kupret nih, koplok teh lah. Oke, di sini ada Martis mamen. Wait, mau mengganggu mamen. Oh shit, mau mengganggu macem-macem mamen. Nih kan di atasnya nih si Granger kan free kan, nggak apa-apa mamen, tinggalin aja mamen. Wah mati kayaknya tuh. Oke, GG. Nah kita nggak war, biarin aja mamen, kita dibacotin apa gitu kan. Woi bantulah war, bodoh amat, jangan mamen. Pokoknya jadiin dulu minimal 1 item lah, minimal Raptor Machete atau Endless Battle lah. Tuh udah sakit parah mamen. Nah gitu mamen, kita harus tahu kondisi ya, kapan kita ibarat kata mukil tuh ibarat kata nafsu pengen ngekill itu mamen. Kita tahu ya, oke. Nah kan pelan-pelan aja mamen, turret hancur kan tengah kan. Nah oke, cicil lagi aja mamen. Oke, musuhnya udah mulai party nih, mulai ciduk kita nih. Oke. Nah, untuk kawan-kawan nih, untuk pengguna marksman nih, kita harus bisa jaga jarak ya. Karena apa? Karena kita tahu marksman ini hero carry-nya yang tipis darahnya ya, tipis banget. Makanya itu kita walaupun udah bagus nih mainnya nih, kita harus jaga jarak. Tuh, kita jangan sampai maksain masuk. Jadi biarin dulu kawan-kawan kita dulu kumpul, baru kita bantu war. Nah, jadi yang paling penting ini aku jelasin buff merah, buff ungu, sama ini namanya gold buff. Nah itu ya, gold buff ini soalnya tiap detiknya ini nambahin 10 detik ya. Tuh kan, 10 detik ini sangat penting mamen. Kalau bisa mati dah, yang penting kita dapat gold buff mamen. Coba kita lihat poinnya, tuh kan kita paling kaya ya, 3000 ya, yang lainnya masih 2000 ya. Nah kan apalagi tambah turretnya hancur atas, kita nambahin 200 perak ya. GGWP mamen. Good game, well play GGWP. Oke mamen. Wih, Martisnya mau nyiduk mamen. Oke, wih, ditabrak. Tuh kan tipis tuh, liatin tuh. Udah mau mati nggak? Wih, gak semudah itu mamen. Itu geger. Apakah yang terjadi mamen? Oke mamen, easy peasy dude. Oke, ayahnya mau nyusul mamen. Nah kita tahu ya, kita udah sekarat ya nih mamen ya. Tapi kawan-kawan kita lagi bertiga. Waduh, kalau malah rata mamen. Wish, kita nggak bantu karena kita sekarat ya mamen ya. Tuh mati ya. Ayahnya udah jadi nih soalnya nih. Udah dapat Raptor Machete tuh. Bedanya sekitar 700-an ya goldnya ya, nggak apa-apa.
Yang pastinya kita dapatin lagi buff ungu sama buff merah, itu paling penting. Ingat mamen, itu yang namanya hyper carry. Kalau ada kawan-kawan dengan hyper carry itu maksudnya. Jadi buff yang diambil oleh satu hero aja. Dua buff ungu sama buff merah itu cukup satu hero. Selain hyper carry ada apa aja sih bosku? Nah, selain hyper carry ada yang namanya ya non hyper namanya. Non hyper itu apa? Jadi ketika kawan kita, satu tim kita ini ada hero yang membutuhkan buff, misalnya kayak hero Harley, hero apalagi Hayabusa, apalagi Fanny, itu ya kita maklumilah, kita jangan terlalu memaksakan untuk hyper lah, karena mereka juga butuh buff. Nah di sini war ya, namanya party ya. Liatin, ush, oke, mati ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita masuk ke gamenya mamen. Oke mamen, ratai di sini mamen ya. Nggak apa-apa mamen. Waduh, kita nggak usah tegang mamen. Turret kita udah habis mamen. Waduh, hancur lagi mamen. Sisa berapa lagi turret kita? Nggak usah takut, nggak usah pesimis mamen. Masih ada Neymar di sini mamen. Oke mamen, pokoknya santai aja, late game mamen namanya mamen ya. Oke, ini saya Raptor Machete udah jadi ya. OTW ke ini ya, OTW Endless Battle ya. Item ketiga ya. Nah, kita udah lihatnya di peta ya, Johnsonnya kelihatan ya. Oke, Jawheadnya di sini GG mamen, selalu backup terus si Neymarnya mamen. Ya kebetulan aja saya dapat timnya ini yang ngerti main mamen ya. Jangan terlalu banyak berharap kalau hero kawan apa teman-teman itu nggak bisa nge-backup kita. Tuh langsung mamen, belum aja ulti Hayabusa udah mati anjing. Karena true damage-nya si Bruno mamen terlalu GG mamen. Oke, aku ngeliat di map ada ini ya, buff ungu ya. Nah, kita balik lagi. Pokoknya kita tuh jangan sampai buta map lah mamen. Kita selalu pantau map mamen. Kalau bisa telepon, SMS, WA, matikan mamen. Mode jangan ganggu mamen. Oke, biar kita GG mainnya mamen. Oke. Baca. GG kan mamen, kawan-kawannya mamen. Oke, di sini saya mau ciduk musuh-musuhnya mamen. Oke, jangan terlalu nafsu mamen ya. Santai dulu. Nah, itu farming cantik dulu ya minionnya ya. Nah, Endless Battle udah jadi kan? Nih, udah siap war mamen. Nih, buff merah. Oke. Ungu sama merah bersatu. Wah, siap mamen, lihat ya. Siap untuk war mamen ya. Oke mamen. Nih gold buff lagi ya. Sebisa mungkin kita ambil mamen, itu paling penting mamen. Oke, Johnsonnya. Oh shit. Ada si Kupret. Martisnya offset guys. Liatin. Tuh. Anjir, itu yang dinamain true damage. Sekali tembak tanpa ulti segitu tuh. Anjay. Kejar, anjir udah jadi mah kejar. Anjir nafsu mamen. Liatin mamen. Mati mamen. Double kill mamen. Oke, kita potong jalannya mamen supaya tidak kabur mamen. Supaya nggak bisa pulang mamen. Oke, triple kill mamen. Apakah Ngejar anjingnya goblok. Mana anjing si Martisnya di mana? Coba lihat. Anjing di atas jauh mamen. Kejar jangan. Kejar jauh head. Anjing flaker si Janco goblik. Gak ngasih sepeknya mamen, tapi saya nafsu di sini mamen. Apakah masih bisa sepek mamen? Apa? Itu tolong gitu. Jadi tolol banget. Orang tolol. Oke, kembali lagi ke gamenya mamen. Oke, kembali lagi di gamenya. Nah, ini kan ada ungu nih. Ungu mana? Ungu. Nah, merah sama ungu masih ada ya. Oke mamen. Gitu aja mamen. Nah, kita lihat nih. Lord udah ada. Musuh pada di atas semua. Oke, kita kalau mau ngelord nih, kita lihat posisi musuh ya mamen ya. Nah, Johnson lewat dulu kan. Disangkanya kita ini bakal ngelord. Ternyata pas dia lewat nggak lagi ngelord. Nah, itu sebagai pancingan mamen.
Nah di sini kita free lord ya, bebas ya, karena musuh pada di atas ya. Tapi sebenarnya ini terlalu beresiko sih mamen. Saran nih yang paling safe nih, yang paling aman untuk ngelord, minimal hero core atau hero carry nih yang ada di musuh ini minimal 2 mati dulu mamen. Minimal musuh ini sisa-sisanya tank lah, baru kalian bisa free lord lah. Itu mamen, cara ngelord juga ada ini caranya mamen. Nih mamen, yang keempat mamen, aku jadinya mamen Windtalker mamen. Windtalker ini untuk mempercepat pengganti Scarlet Phantom ya mamen ya. Tuh ada 40 attack speed mamen. Karena saya ngejar ininya karena lebih murah mamen. Apa namanya, Scarlet Phantom lebih mahal, Windtalker lebih murah mamen. Tuh liatin mamen, wah syik mamen. Udah kaya mamen, berapa? 9.000 mamen, hampir sama kayak Hayabusa mamen. Hampir ditabrak mamen. Oke. Kan tuh kan darah marksman kan tipis kan mamen, mundur dulu ya, jangan nafsu ya. Oke. Nah kan liatin tuh lifesteal-nya tuh gara-gara endless battle kan nambah, lihat. Darahnya, anjir. Tuh kan darahnya nambah sendiri kan, tanpa di skill, liatin. Cik, liatin. Wah, syik. Easy peasy dude. Anjay. Nah itu sih mamen, maksudnya hero marksman ini cara penggunanya seperti itu mamen ya. Nah MVP lagi mamen. Tuh anjir, apa assassin, terus buildnya juga yang tadi. Nah kan ini kan belum jadi nih BOD nya nih, karena udah keburu selesai ya. Itu yang pastinya apa yang endless battle ini wajib ya. Ini Windtalker ini pengganti Scarlet Phantom masih bisa juga. Itu sih mamen ya yang belum dipakai ya. Itu aja sih mamen, saran-saran dari Mang Aceh mamen. Barangkali kawan-kawan ada masukan nih bagi-bagi yang pro nih, boleh kasih sarannya mamen ya. Paling itu aja mamen, makasih banyak mamen ya saran dari Mang Aceh. Yuk hatur, thank you.